sukses dengan tutur Tinular 1 yang berjudul Pedang Naga Puspa. Kemudian pihak perfilman yaitu PT Kanta Indah Film kembali menciptakan lagi sebuah film yaitu Tutur Tinular 2, dan ini memang merupakan lanjutan dari Tutur Tinular 1. Dan untuk Tutur Tinular 2 ini berjudul Naga Puspa Kresna. Untuk Tutur Tinular 2 yang berjudul Naga Puspa Kresna tayang pada tahun 1991 dengan disutradarai oleh Abdul Qadir dan Prawoto, dengan para bintang film yaitu Linda Yanuman dan Hans Wanagi. Tutur Tinular 2 Naga Puspa Kresna dengan sutradara Abdul Qadir, produser Handi Mulyono, kemudian untuk penulis ataupun skenario Abdul Qadir dan Prawoto, dan dibintangi oleh para pemain yaitu Linda Yanuman, Hans Wanagi, RD Mohtar, Baron Hermanto, Oki Irwina Safitri, Rati Widiawati S, Anto Caniago, Lela Anggraini, Suparmi, Wima Sumbogo, Sutopo HS, Zaitun Afrizal Anoda, Ki Slamet, Asep Bima, Christine Terry, Saiful Anwar, dan untuk penata musik Didi AGP, sinematografer Subakti Is, penyunting Arturo GP, distributor VT Kalbe Pharma, tanggal rilis 1991. Adapun durasi dari film Tutur Tinular 2 berjumlah 84 menit. Negara yang mengadakan dari film Tutur Tinular ini ialah Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelumnya telah ditayangkan Tutur Tinular 1 dengan judul Pedang Naga Puspa, dan setelah ini maka akan tayang lagi Tutur Tinular 3 dengan judul Pendekar Sair Berdarah. Berikut ini adalah alur cerita dari film Tutur Tinular 2 yang berjudul Naga Puspa Kresna, dan sebelumnya telah tayang film Tutur Tinular 1 dengan judul Pedang Naga Puspa. Diceritakan pendekar Losisan, suami dari Mesin, meninggal dunia akibat serangan dari Empu Tong Bacil. Kemudian Arya Kamandanu menguburkan jasad dari pendekar Losisan. Maka hidup Mesin pun terlunta-lunta tanpa siapapun. Kini dia merasakan kesedihan yang sangat luar biasa dengan tanpa siapa-siapa dan hidup di negeri orang. Arya Kamandanu merasa kasihan kepada Mesin, maka Arya Kamandanu pun berinisiatif untuk mengajak Mesin pulang ke desa Kurawan, di mana tempat tinggalnya dahulu. Setelah 5 tahun mengembara, Arya Kamandanu kemudian pulang ke rumah Empu Hanggareksa dengan membawa Mesin. Empu Hanggareksa merasa bahagia karena anaknya pulang. Akan tetapi suatu hari Empu Hanggareksa mendengar Arya Kamandanu akan menikahi Mesin. Empu Hanggareksa kurang senang karena Mesin merupakan pelarian Kediri. Mesin merupakan buronan dari tentara Kediri. Empu Hanggareksa mengatakan hal itu kepada Arya Kamandanu, dan Mesin mendengarkan ucapan dari Empu Hanggareksa. Maka dari itu, Mesin tidak ingin merepotkan Arya Kamandanu dan juga Empu Hanggareksa. Maka dia pun keluar dari rumah dan berjalan tanpa tujuan. Di tengah jalan Mesin jatuh pingsan karena kelelahan. Maka setelah dalam keadaan pingsan, tiba-tiba saja Arya Dwi Pangga melewati, di mana tubuh Mesin tergeletak. Arya Dwi Pangga menolong Mesin, dan Mesin ini dititipkan kepada Aki Pamungsu selaku teman dari Arya Dwi Pangga. Mesin yang sangat cantik tentulah membuat hati Arya Dwi Pangga tergoda, maka dia pun seorang yang
pandai membuat syair, selalu membuatkan syair untuk Mesin. Mesin sama sekali tidak tergiur dengan syair-syair dari Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga tidak putus asa, maka dia menemui seorang dukun untuk membuatkan obat pelet kepada Pak Dukun tersebut. Maka pelet itu pun diberikan kepada Mesin, sehingga membuat Mesin hilang kesadarannya. Dan di saat Mesin hilang kesadaran, maka Arya Dwi Pangga pun meruda paksa diri Mesin, sehingga membuat diri Mesin ini hamil Ayu Wandira. Nari Ratih mengetahui gelagat suaminya. Nari Ratih ini merupakan istri pertama dari Arya Dwi Pangga. Nari Ratih merasa kesal karena suaminya memiliki wanita lain, maka ia pun bergegas pergi ke rumah Empu Hanggareksa dan melaporkan semua tindakan dari Arya Dwi Pangga. Arya Kamandanu merasa sangat sakit hati atas tindakan dari Arya Dwi Pangga yang selalu merebut kekasihnya. Akan tetapi, Mesin yang tengah hamil ini harus memiliki suami dan harus ada yang mau bertanggung jawab. Maka dengan terpaksa Arya Kamandanu pun menikahi diri Mesin. Arya Kamandanu yang merasa sangat sakit hati terhadap Arya Dwi Pangga, maka Arya Kamandanu menghajar Arya Dwi Pangga habis-habisan, sehingga membuat tangan kanan dari Arya Dwi Pangga ini semper atau tidak bisa difungsikan lagi. Arya Dwi Pangga merasa sakit hati terhadap Arya Kamandanu yang telah membuatnya cacat seumur hidup. Maka Arya Dwi Pangga kemudian melapor kepada tentara Kediri bahwasanya di rumah Empu Hanggareksa ada seorang buronan. Maka tentara Kediri yang dipimpin oleh pasukan Empu Tongbajil menyerbu rumah Empu Hanggareksa, dan rumah Empu Hanggareksa diobrak-abrik kemudian dibakar. Sementara itu Arya Kamandanu tengah pergi. Empu Hanggareksa meninggal dunia dan Mesin berhasil meloloskan diri. Untuk selanjutnya, Mesin ini kemudian ditolong oleh Nini Ragarunting dan dibawa ke kaki Gunung Arjuna, tepatnya di Randu Alas. Dan untuk Arya Kamandanu berusaha mencari Mesin, maka ia pun tinggal di kaki Gunung Arjuna. Di kaki Gunung Arjuna, Nini Ragarunting menemukan diri Arya Kamandanu yang merupakan suami Mesin. Nini Ragarunting kemudian mempersatukan Arya Kamandanu dan Mesin. Arya Kamandanu merasa kecewa, ia meninggalkan Mesin. Sementara itu, di perjalanan Arya Kamandanu diserang Empu Tongbajil sehingga membuat ia terluka. Beruntung ditolong oleh seorang pendekar wanita bernama Sakawuni. Sakawuni merawat luka-luka Arya Kamandanu penuh dengan rasa cinta. Arya Kamandanu kemudian dibawa ke Bukit Penampihan, di mana tepat ibu dari Sakawuni ini tinggal. Ibu Sakawuni bernama Dewi Tunjung Biru. Dewi Tunjung Biru mengobati Kamandanu dengan bunga tunjung biru. Saat Arya Kamandanu berada di desa Tanibala, kemudian dijemput oleh Nini Ragarunting karena Mesin akan melahirkan. Setelah Mesin melahirkan, Arya Kamandanu kembali pergi dan ia bergabung dengan Majapahit untuk memberontak terhadap tentara Kediri. Di saat itulah para pasukan tentara Kediri yang dipimpin oleh Dewi Sambi menyerang kediaman dari Mesin, yaitu di kaki Gunung Arjuna. Mesin tewas oleh serangan dari Dewi Sambi. Kemudian Arya Kamandanu yang menyaksikan semuanya, dan setelah terlambat ia sangat dendam terhadap Dewi Sambi.